Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Barakatul Gana, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Di sini saya akan menjelaskan dengan tema routing dalam jaringan komputer. Tujuan pembelajaran dari routing dalam jaringan komputer. 1. Ingin menjelaskan peran dan fungsi router dalam jaringan. 2. Ingin memahami konsep dasar routing dan routing table. 3. Ingin menjelaskan jenis-jenis protokol routing IGP dan EGP. Peran dan fungsi router. Apa itu router? Router adalah perangkat jaringan yang bertugas menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan mengatur lalu lintas data. Biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dalam kurung LAN ke jaringan internet WAN. Fungsi utama router. 1. Menghubungkan jaringan yang berbeda. Maksudnya di sini, semisal jaringan rumah dengan internet. Router meneruskan dari satu jaringan ke lainnya menggunakan alamat IP address. 2. Menentukan jalur terbaik routing. Routing memilih jalur tercepat dan rute efisien untuk mengirim data. Router yang mengatur rute berdasarkan metrik. 3. Mengelola lalu lintas data. Maksudnya mengelola lalu lintas data di sini, router ingin meneruskan data agar sampai pada tujuannya. 4. Membagi alamat IP lokal NAT. Maksudnya di sini, dengan network address, router memungkinkan karena banyaknya perangkat-perangkat dari network address. 5. Firewall dan keamanan. Firewall adalah banyaknya router yang dilengkapi dengan keamanan seperti watermark, IP address, dan blokir port. 6. Pendukung dynamic routing. Routing yang canggih bisa menggunakan protokol OSPF dan RIP untuk beradaptasi terhadap topologi jaringan secara otomatis. Konsep dasar routing dan routing table. Konsep dasar routing. Apa itu routing dan routing table? Routing adalah proses mengirimkan data atau paket dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan, khususnya jika tujuannya berada di jaringan yang berbeda. Routing table di sini adalah tabel informasi yang digunakan oleh router untuk menentukan kemana data harus dikirim selanjutnya. Analog sederhananya seperti routing diibaratkan dengan peta dan GPS. Routing table seperti peta dan routing memilih rute tercepat agar sampai pada tujuannya. Router seperti pengemudi yang mencari jalan tercepat agar data bisa sampai dengan efisien. Contohnya, saat kamu melalui website, data dari komputermu harus diarahkan ke server web di internet. Routing menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan tersebut. Semisal, kita mencari YouTube. Lalu kita harus membuka website YouTube terlebih dahulu agar kita sampai pada tujuannya. Jenis routing berdasarkan tabel routing. 1. Static routing. Diatur secara manual oleh administrator, cocok untuk jaringan kecil dan tidak sering berubah. Yang kedua yaitu dynamic routing. Maksudnya dynamic routing di sini, routing secara otomatis membangun dan memperbarui routing table menggunakan protokol seperti OSPF, RIP, atau BGP.
lebih cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Isi routing table di sini ada 4, yaitu destination atau alamat IP tujuan. Seperti halnya 192.168.1.0. Dan untuk next hop di sini, yang dimaksud next hop di sini adalah alamat IP router untuk mencapai tujuan atau alamat yang ingin dituju oleh server. Yang ketiga yaitu interface. Interface di sini antarmuka router yang digunakan untuk mengirim paket, misalnya ETH 0 atau ETH sampai server yang sudah ditentukan. Matrik. Matrik di sini adalah nilai biaya untuk mencapai tujuannya. Jenis-jenis protokol routing, IGP dan EGP. 1. IGP Interior Gateway Protocol. Protokol IGP digunakan untuk mengatur routing dalam jaringan yang berada dalam satu domain administratif atau area yang sama. Biasanya, IGP digunakan di dalam satu organisasi atau perusahaan. Ada beberapa jenis protokol IGP yang umum digunakan. Ada beberapa jenis protokol IGP yang umum digunakan antara lain yaitu 1. RIP, Routing Information Protocol. OSPF, Open Shorted Path First. IGRP, Edge Interior Gateway Routing Protocol. Ini untuk RIP atau Routing Information Protocol adalah menggunakan tipe Distantion Vector. Cara kerjanya untuk menghitung rute terpendek berdasarkan hop antara pengirim dan penerimanya. RIP membatasi jumlah hop hingga 15 sehingga jaringan yang lebih besar tidak dapat menggunakan RIP. Keunggulannya dari RIP mudah untuk diimplementasikan dan untuk kelemahannya stabilitas terbatas karena hanya mendukung hingga 15 hop. Dan untuk OSPF, Open Shorted Path First. Di sini menggunakan tipe link state. Untuk cara kerjanya menggunakan algoritma Dijkstra. Dan untuk menentukan rute terpendek berdasarkan status link state router dalam jaringan, setiap router mengirimkan informasi status link ke semua router lain dalam OSPF. Untuk keunggulannya lebih efisien dan scalable dibandingkan RIP. Dan untuk kelemahannya lebih kompleks dalam konfigurasi dan manajemen. EIGRP yaitu menggunakan tipe hybrid. Maksudnya di sini menggabungkan RIP atau OSPF dari keduanya ini digabungkan. Cara kerjanya yaitu menggunakan algoritma dual. Untuk menemukan rute terbaik, EIGRP mengirimkan informasi perubahan bukan seluruh table routing yang mengurangi beban jaringan. Untuk keunggulan EIGRP yaitu cepat dalam konfigurasi dan efisien dalam penggunaan bandwidth. Dan untuk kelemahannya di sini hanya digunakan pada Cisco meskipun kini sudah lebih terbuka. 2. EGP Exterior Gateway Protocol. Maksudnya di sini protokol EGP digunakan untuk mengatur routing antar jaringan yang berada dalam domain administratif yang berbeda. Misalnya antara organisasi yang satu dan yang lain, atau antara penyedia layanan internet. Protokol yang paling terkenal dalam kategori EGP adalah
BGP, Border Gateway Protocol. Untuk BGP di sini menggunakan tipe path vector. Cara kerjanya yaitu menggunakan informasi jalur untuk memilih rute terbaik antar sistem otonom dan untuk otonomnya tersendiri memiliki ID address yang unik. Keunggulannya sangat scalable, dan untuk kelemahannya ini dari konfigurasi BGP lebih kompleks dibandingkan IGP dan BGP atau Border Gateway Protocol. Perbandingan IGP dan EGP yaitu IGP lebih fokus pada routing internal dalam satu organisasi atau jaringan. Sementara EGP digunakan untuk routing antar jaringan yang lebih luas seperti antar organisasi atau ISP. IGP seperti OSPF atau EIGRP lebih cepat dalam konvergensi dan lebih mudah dikelola dalam jaringan yang lebih kecil. Sedangkan IGP seperti BGP lebih cocok untuk skala besar dan antar jaringan yang berbeda. Bisa ditarik kesimpulan, protokol routing terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu IGP Interior Gateway Protocol dan IGP Exterior Gateway Protocol. IGP digunakan untuk routing dalam satu jaringan atau organisasi, contoh RIP, OSPF, dan EIGRP. EGP digunakan untuk routing antar jaringan atau antar organisasi, contohnya BGP. Pemilihan jenis protokol tergantung pada skala jaringan dan kebutuhan administrasi IGP. IGP cocok untuk jaringan internal yang lebih kecil, sedangkan EGP diperlukan untuk koneksi antar jaringan besar seperti internet. Dan juga untuk protokol routing di sini disesuaikan dengan kebutuhan servernya. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.